Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas besar dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer atau IMK. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Adnan Maulana Ibrahim, Stambuk F55119107. Oke, langsung saja. Nah, yang pertama itu latar belakang. Jadi latar belakang saya mengambil toko furnitur ini adalah karena unit dagang yang menyediakan kebutuhan perabotan rumah tangga, mulai dari perabotan kamar, dapur, dan lain-lain. Nah, dengan banyaknya produk yang disediakan, dibutuhkan juga buku besar yang digunakan untuk mencatat nama produk dan harganya, serta buku besar transaksi yang digunakan untuk mencatat semua transaksi penjualan yang terjadi. Nah, dengan pencatatan tersebut, karyawan harus memberi label setiap harga produk. Selain itu, dengan pembuatan pada akhir bulan mengalami kesulitan karena harus merekap semua transaksi penjualan yang dicatat pada buku besar. Hal ini tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan pencatatan dan waktu yang digunakan untuk membuat laporan menjadi kurang efektif dan efisien. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka dirancanglah suatu sistem penjualan yang terkomputerisasi untuk mempermudah mempermudah toko furnitur dalam mengelola data produk dan transaksinya. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu merancang aplikasi kasir untuk mendukung kinerja toko furnitur agar dapat bersaing dengan lawan bisnis, dan dituangkan dalam penulisan tugas akhir dengan judul Rancang Bangun Aplikasi pada Toko Furnitur. Nah, yang selanjutnya ada tujuan pembuatan aplikasi. Nah, tujuan yang pertama yaitu mencetak bukti atau nota penjualan. Jadi dengan menggunakan aplikasi ini, mencetak bukti atau nota penjualan itu menjadi lebih mudah. Yang kedua itu mengontrol ketersediaan produk. Nah, dengan aplikasi ini juga stok dari produk tersebut bisa dikontrol ketersediaannya karena tercatat pada aplikasi. Nah, yang ketiga tujuannya agar dapat mengetahui pembelian dan penjualan dalam periode tertentu. Ya, yang keempat itu mengetahui laba bulanan. Yang kelima mengetahui secara pasti jumlah tertentu, misalnya harga 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 suatu barang jumlahnya berapa. Nah, ketersediaannya ada berapa. Nah, yang terakhir yaitu mengetahui laba atau profit margin setiap transaksi. Nah, yang selanjutnya itu adalah tampilan interface aplikasi. Nah, untuk yang tampilan pertama itu adalah tampilan from login. Nah, di sini di tampilan from login bisa Anda lihat seperti ini. Di sini ada tombol help, tombol close, dan login karyawan, serta ada tempat masukkan username, tempat masukkan password, ada tampilkan password, serta ada info toko furnitur serta alamat dan nomor telepon. Nah, yang selanjutnya itu adalah tampilan untuk from data diri. Di from data diri tersebut ada tombol help, tombol close aplikasi, serta ada masukkan data pelanggan. Itu misalnya ada nama, nomor HP, dan alamat pelanggan. Lalu ada juga tanggal dan hari di mana pelanggan tersebut memasukkan data dirinya. Nah, yang from selanjutnya itu adalah from data diri. Nah, di sini kasir memilih kategori apa yang ingin dibeli si pelanggan, lalu jenis furnitur apa, serta akan otomatis muncul harganya. Kemudian ada kolom pembayaran, di mana jika sudah dibayar akan kembali total harganya, serta ada cetak struk yang bisa dicetak. Lalu ada tombol help dan tombol close. Nah, untuk lebih lanjut langsung saja kita saksikan di penggunaan tutorial aplikasi Beta Furnitur. Oke, untuk tutorialnya langsung saja kita run aplikasi tersebut. Di sini saya membuat aplikasi menggunakan Delphi 10.1, itu Delphi Berlin. Nah, kita tunggu saja loadingnya.
Nah, bisa Anda lihat ini adalah tampilan awal dari Beta Furnitur ini. Nah, di sini ada tanggal, ada masukkan username dan password, serta ada tombol help yang bisa digunakan. Nah, kemudian yang pertama-tama kita masukkan admin, username dan password si karyawan kasir. Contohnya seperti ini. Dan ini adalah fitur yang bisa digunakan, itu misalnya karyawan tersebut ingin diperlihatkan passwordnya, bisa dicentang di sini. Kemudian si karyawan tersebut langsung klik login, maka akan muncul pop-up Anda berhasil login, lalu klik OK. Nah, akan masuk di masukkan data pelanggan. Nah, di sini kita masukkan nama pelanggan, itu misalnya Budi, nomor HP Budi misalnya misalnya alamat Budi di jika sudah diisi semua kolom-kolom pada tabel masukkan data pelanggan, kita langsung saja klik submit, maka akan muncul pop-up data pelanggan telah berhasil disimpan. Langsung saja kita klik OK dan akan pindah ke pemilihan barang. Nah, misalnya si Budi tadi ingin membeli barang dengan kategori ruang tamu misalnya. Nah, lalu akan di jenis furnitur akan otomatis langsung pilih di misalnya sofa, akan otomatis muncul harganya, atau juga meja, atau juga lemari sudut, atau juga lemari buffet pendek. Nah, misalnya saya ingin membeli sofa atau meja saja supaya lebih murah. Nah, jumlah furnitur yang ingin dibeli Budi berapa? Misalnya dia ingin membeli 2 meja. Nah, jadi yang harus dibayar berapa? Misalnya jumlah furnitur, maka harus dibayarkan berarti 8 juta kembali 1000. Misalnya ingin dibeli 2 meja, lalu kita cek total harganya berapa. Nah, jadi total harga yang harus dibayar Budi itu adalah 1.400.000. Nah, misalnya kita akan bayar dengan 1.500.000, maka kembaliannya kita 100.000. Nah, setelah itu langsung saja kita cetak struknya. Nah, maka akan di tampilan cetak struk akan muncul struk dari Beta Furnitur, di mana ada hari, ada tanggal, bulan, dan tahun, serta ada alamat toko, kemudian ada data pelanggan, kemudian ada kategori yang dibeli, misalnya kategorinya ruang tamu, serta jenis furnitur yang dibeli ada meja. Nah, jumlah meja tersebut ada 2. Kemudian harganya itu ada 700.000. Nah, dibayar dengan 1.500.000. Jadi totalnya ada 1,4 dan kembaliannya ada 100.000. Maka akan muncul terima kasih atas kunjungan Anda, yaitu merupakan kalimat kiasan kepada pelanggan yang menerima nota. Maka kalau kita reset, dia akan kembali normal seperti semula, misalnya di ruang keluarga. Nah, tapi datanya masih tetap sama. Nah, jika ingin kembali, ya, dia akan masuk ke pelanggan yang selanjutnya. Itu saja tutorial dari penggunaan aplikasi Beta Furnitur dari saya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang codingan dari aplikasi furnitur saya. Nah, untuk di from login karyawan bisa Anda lihat di desain seperti ini. Untuk codingannya bisa Anda lihat di sini. Nah, di sini saya menggunakan namanya itu unit from login karyawan. Kemudian dia menggunakan uses WinAPI, Windows WinAPI message, system size utilist, system variant, system case,
VCL graph sama VCL control, VCL forms, VCL dialogs, VCL std control, VCL xt control, VCL imaging, PNG image, VCL T dan T filters, cell API, DBC control, serta VCL com control. Nah, uses ini yang saya gunakan itu bawaan dari default DLP 10.1 ini. Nah, untuk tipe yang saya gunakan itu ada tipe form login karyawan, edit username, kemudian ada tombol edit password, checkbox, image background, tombol login, tombol help, tombol close, label username, label password, timer 1, edit 1, edit 2, label 1, sama label 2. Nah, untuk prosedur sendiri yang saya gunakan itu ada prosedur checkbox, prosedur from create, prosedur edit username change, prosedur from key down, prosedur tombol login klik, prosedur tombol close klik, prosedur tombol help klik, prosedur label username klik, dan prosedur label password klik, serta dua prosedur edit password sama prosedur timer time. Nah, untuk private declaration serta public declaration. Nah, untuk var sendiri dia menghubungkan from login karyawan. Nah, untuk implementation dia menggunakan uses from data diri sebagai tujuannya nanti apabila berhasil login. Nah, untuk prosedur from login karyawan untuk menampilkan password sender T object, dia akan ada kondisi if checkbox, tampilkan cek, kemudian akan dimulai dengan edit password karakter akan dihilangkan atau diberi tanda 0. Kemudian ada atau edit password karakter itu simbol bintang. Nah, untuk prosedur from login karyawan atau edit password change sender the object akan dimulai dengan label 2 hide, akan disembunyikan label 2. Maka akan ada perkondisian jika edit password teks kosong, kemudian akan dimulai dengan label 2 akan ditampilkan. Nah, kemudian akan diakhiri. Selanjutnya yaitu prosedur from login karyawan edit username change dengan parameter sender the object akan dimulai dengan label 1 hide, maka akan ada kondisi edit username text dengan parameter 0, kemudian akan dimulai dengan label 1.show, kemudian akan ditutup. Nah, selanjutnya yang ada itu adalah prosedur from login karyawan atau from create. Nah, akan dimulai dengan edit 2 teks akan format date time, yaitu day, month, year, date, atau hari, bulan, tahun itu akan disimpan ke tanggal. Kemudian edit username akan disembunyikan dan edit password akan disembunyikan, serta edit password char itu sama dengan 0. Kemudian ada checkbox tampilkan pass enable-nya itu false, kemudian label 1 hide, kemudian label 2 hide, lalu diakhiri. Nah, untuk prosedur from login karyawan dengan from key down dengan parameter sender the object menggunakan var key, word, shift, dan shift state akan dimulai dengan case key off. Nah, vacate cell execute dengan parameter handle open akan dibuka di sini help-nya. Ya, apabila kita mengeklik help, dia akan mengarah ke link ini. Kemudian akan diakhiri. Kemudian ada prosedur from login karyawan. Tombol login diklik dengan parameter sender to object,
akan dimulai dengan perkondisian edit username text dengan nilai Adnan dan edit password text dengan nilai Adnan 123. Kemudian akan dimulai message dialog. Anda berhasil login. Kemudian ada empty information, kemudian klik tombol OK, akan bernilai 0. Dengan from data diri akan ditampilkan. Kemudian diakhiri. Apabila message dialog yang Anda isikan itu salah, tidak sesuai dengan apa yang sudah dikondisikan, maka message dialog akan menampilkan username atau password Anda salah dengan mountain error atau informasi itu error. Kemudian akan edit username hide serta password akan hide. Label 1 dan 2 pun hide dan checkbox tampilkan pass enable bernilai false. Kemudian diakhiri. Kemudian ada prosedur from login karyawan, itu tombol help klik. Kemudian dengan parameter sender to object akan dimulai shell execute handle. Nah, ini merupakan alamat dari tombol help. Kemudian akan diakhiri serta prosedur login karyawan dengan nama label username klik dengan parameter sender to object. Akan dimulai edit username text. Kemudian akan di bawahnya lagi ada edit username akan ditampilkan serta username-nya akan di-set fokus serta label 1 dan 2-nya akan di-set hide. Kemudian diakhiri. Kemudian ada prosedur from login karyawan dengan label password klik serta parameter sender to object. Akan dimulai dengan password akan ditampilkan, password akan di-set fokus, password akan di-set kosong, serta password akan di read only atau read only-nya dimatikan false. Kemudian password karakternya itu akan menjadi bintang atau simbol bintang. Kemudian checkbox tampilkan password akan bernilai true. Kemudian diakhiri. Kemudian ada prosedur from login karyawan timer. Itu akan men-set bahwa edit 1.text itu memiliki time to str atau time akan diubah ke string. Kemudian dengan parameter time. Kemudian diakhiri atau di end. Kemudian ada prosedur from login karyawan dengan tombol close. Nah, tombol close sendiri dia akan muncul pop-up message dialog dengan kondisi apabila message dialog keluar, maka akan keluar yakin Anda ingin keluar dengan empty confirmation yes or no. Jika dia memilih yes, maka akan menjalankan kondisi application terminate atau aplikasi akan tertutup. Apabila dia memilih no, maka dia akan tetap kembali ke tampilan from login karyawan lalu diakhiri. Ya, itu saja codingan dari from login karyawan. Nah, kita akan lanjut ke from data diri. Kalau dengan from data diri untuk codingannya bisa Anda lihat di sini. Nah, jika submit ditekan, maka from pesan bayar edit 1 yaitu nama, nomor HP dan alamat akan disimpan. Lalu akan muncul kondisi jika nama teks sama dengan kosong dan atau nomor HP kosong atau alamat teks kosong, maka akan muncul message dialog lengkapi data pelanggan terlebih dahulu. Nah, jika Anda mengklik tombol submit lalu nilainya itu semua kosong, maka akan muncul lengkapi data pelanggan terlebih dahulu. Nah, atau message dialog sudah ada isinya semua, maka akan muncul message dialog data pelanggan telah tersimpan gitu. Nah, ini saja untuk codingan data dirinya. Lalu di pesan bayar itu cukup ribet ya saya membuat codingan ini, karena butuh berhari-hari untuk menyelesaikan semua kategori dan jenis software, jenis furnitur yang ada pada from pesan bayar ini. Nah, ada combo box di sini, kemudian ada formatnya. Nah, bagi yang bertanya-tanya, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar.
Saya rasa sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.